Jadi ini kita bincang-bincang soal kapal hebat yang diskusi kita bukan penting atau tidaknya kapal. Kalau itu sudah jelas bahwa kapal itu penting untuk menghubungkan transportasi masyarakat di kepulauan, dan itu sangat penting. Jadi transportasi laut itu sangat penting. Jadi ketika kita mengkritik pemerintah, ini bukan karena kita benci, tapi publik melihat ada satu kepedulian yang lebih untuk melihat bahwa keselamatan penumpang itu jauh lebih penting. Jadi bukan memperdebatkan kapal hebat itu penting atau tidak, sangat penting. Jadi kita di sini ingin menyampaikan bahwa kapal hebat itu sangat penting untuk menghubungkan transportasi laut dengan masyarakat di kepulauan. Tetapi belakangan kita mendengar berbagai berita, mendengar berbagai keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, oleh netizen juga, oleh apa jadi ini begini kita ingin diskusi, ingin bincang-bincang soal apa yang selama ini viral di media sosial terkait dengan informasi rusaknya kapal di tengah laut. Ini persoalannya. Jadi bukan kita membenci pemerintah, justru kita peduli dengan pemerintah terkait dengan kapal hebat satu ini. Jadi apapun yang berkembang di netizen, seharusnya pemerintah itu welcome. Pemerintah itu harus menerima masukan-masukan terkait dengan persoalan-persoalan yang terjadi di kapal Aceh Hebat ini. Sehingga dari berbagai rentetan, berbagai persoalan yang terjadi di kapal hebat ini membuat publik bertanya-tanya, menduga-duga, curiga apakah betul memang kapal Aceh Hebat ini terbuat dari rongsokan atau memang tidak. Karena apa? Karena publik kurang percaya terhadap apa yang terjadi di transportasi itu. Begitu. Jadi ada Bung Sayuti Nur dari Sweden. Jadi dari Swedia ini. Kita ngopi dulu, Bung Sayuti. Kita sambil ngobrol-ngobrol Aceh Hebat satu yang 2 hari ini viral karena kerusakan yang parah di tengah laut, sehingga mengundang netizen untuk berkomentar. Bahkan yang menarik, ketika Dinas Perhubungan mengatakan bahwa operator kapal hebat itu tidak pintar teknologi. Ini kan buang badan namanya. Jadi Dinas Perhubungan melempar bola ke ASDP. Ini berbahaya. Jadi seharusnya pemerintah bersama ASDP, kemudian operator atau siapapun yang berwenang terkait dengan kapal ini harus mencari solusi sehingga terbangun kepercayaan publik, terbangun apa yang disebut dengan trust bagi masyarakat kepulauan. Kalau saling melempar bola ini berbahaya. Jadi solusinya bikin apa nih? Jadi inilah yang sekarang viral, yang kita sayangkan, sehingga pihak berwenang, BPKP, kemudian siapapun pihak yang berwenang untuk mengaudit. Jadi dari awal kita meminta untuk mengaudit kapal ini dari dugaan markup, kemudian dugaan terbuat dari rongsokan. Ini harus dibuktikan secara clear sehingga publik tidak bertanya-tanya, publik tidak mencurigai apa yang terjadi pada kapal hebat satu ini. Mungkin itu yang menjadi gambaran. Jadi ada netizen juga yang bertanya ini,
kapalnya di mana ini dibeli atau di mana dibuat. Jadi kapalnya ada 3, itu ada kapal hebat 1, kapal hebat 2, kapal hebat 3. Jadi kalau kapal hebat 3 itu dibuatnya di Tegal kalau nggak salah. Tuh. Jadi Menan. Bukan mesin yang mati, tapi PLN di pemati lampu karena nya mati mesin katru u India hana mendarat di Calang. Itulah informasi dek ya. Jadi sebagian ada yang memberikan informasi, termasuk penumpang kapal sendiri yang memberi informasi bahwa kapal memang mati mesin, memang mati mesin. Jadi diperbaiki kembali, kemudian 2 kali kerusakan, kemudian 2 kali diperbaiki kembali. Bahkan hari ini Serambi itu menempatkan berita mesin mati itu di headline, bahkan di halaman pertama media Serambi Indonesia. Nyan kapai dibuat di Pantireja. Memang cukup aneh memang. Jadi isu tentang kapal hebatnya, sehingga banyak orang yang mempelintir, yang menganekdot, kemudian yang dari hebat menjadi hebat. Jadi kita juga menyayangkan program kapal hebat ini yang diharapkan mampu menjadi menjadi solusi bagi transportasi laut bagi masyarakat kepulauan, sehingga diterpa isu-isu yang tidak tidak enak. Ini akibatnya apa? Karena yang pertama, pemerintah tidak welcome, tidak melihat kritik masyarakat ini sebagai bagian dari kepedulian. Seharusnya ketika ada kritik-kritik ini dari awal, pemerintah harus membuka diri, harus transparan terkait dengan mulai dari pengadaan sampai dengan sampai dengan hal-hal yang terkait dengan teknis, begitu. Inilah yang menjadi diskusi publik di media sosial beberapa hari ini terkait dengan kapal hebat 1 ini. Jadi wajar saja publik menduga, kemudian publik mencurigai ada apa sebenarnya dengan kapal hebat ini. Dari deretan kasus, deretan yang terjadi masalah, sehingga dugaan-dugaan publik ini muncul, begitu. Jadi bukan dalam artian bahwa kritik publik ini dianggap sebagai kebencian, tidak. Ini justru kepedulian rakyat Aceh terhadap masyarakat kepulauan, bahwa kapal hebat itu sangat penting sebagai penyedia arus transportasi masyarakat di kepulauan itu. Jadi kalau ditanya apakah kapal hebat ini penting, apakah kapal ini penting? Sangat penting. Jadi justru memang kapal ini adalah sangat penting untuk menghubungkan masyarakat di kepulauan, begitu. Jadi yang dipersoalkan apa? Yang dipersoalkan adalah soal teknis, misalnya apakah pengadaan ini ada dugaan markup, apakah kapal ini betul-betul memang kapal baru, mesinnya baru, atau jangan-jangan ini mesinnya bekas, begitu. Sehingga kenapa ini muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Ya karena berbagai persoalan-persoalan yang terjadi, kerusakan baut lah, kemudian kerusakan mesin. Makanya dalam hal ini pemerintah harus transparan. Kalau pemerintah, dinas perhubungan, kemudian Pensus, penasihat khusus, kemudian menutupi informasi ini justru menjadi maladministrasi. Jadi kebohongan yang disampaikan ke publik, kemudian informasi yang menjebak, kemudian informasi yang jujur, ini justru berakibat pada maladministrasi. Ini yang kita sayangkan. Makanya apa yang kita sampaikan, masukan-masukan terhadap pemerintah Aceh ini justru harus dilihat sebagai positive thinking. Bagaimana rakyat Aceh peduli terhadap hal-hal yang terkait dengan keselamatan penumpang masyarakat kepulauan itu.
Kemudian ada juga yang informasi yang baru berkembang, misalnya Dinas Perhubungan mengatakan bahwa operator kapal hebat ini tidak pintar teknologi. Inilah yang kita sayangkan ketika operator kapal ini dijadikan sebagai kambing hitam, dijadikan sebagai alasan bahwa kerusakan-kerusakan mesin ini akibat operator tidak bisa teknologi atau tidak pintar teknologi. Kalau bola ini dilemparkan ke operator, kemudian diserahkan ke ASDP, ini berbahaya. Justru seharusnya pemerintah harus duduk bersama, pemerintah Aceh harus terbuka, harus welcome terhadap kritik-kritik yang dibangun oleh publik ini, yang dikritik oleh rakyat Aceh ini, yang dikritik oleh penumpang itu sendiri. Ini harus duduk Dinas Perhubungan, kemudian ASDP, kemudian pemerintah, kemudian pihak-pihak terkait harus mengevaluasi ini mengenai kapal hebat ini itu. Jadi tidak saling menyalahkan, kemudian tidak melempar bola ke sana kemari sehingga akan membingungkan. Contoh misalnya Pensus mengatakan bahwa ini ada sinkronisasi ada mesin sehingga lampunya mati 10 menit. Kemudian di pihak ASDP itu mengatakan karena ada arus yang besar atau arus yang kuat sehingga kapal terlambat datang di pelabuhan. Ini kan miskomunikasi ini. Jadi kalau seperti ini yang dibangun oleh pemerintah, ini berbahaya bagi pencerdasan publik begitu. Ini sudah banyak yang bertanya. Ngeri lah gobang andi lancu bakna info kapai mutuahnya dipegat di Panti Raja nyan pasti Intel Baghdad yang jo info. Jadi Pak Jufrijal, dosen di salah satu dosen yang ada di Lampung kalau nggak salah, itu juga jurnalis yang intern menulis tentang Aceh. Ini kawan saya ini Jufrijal, dia juga prihatin terkait dengan informasi yang berkembang terkait dengan kapal hebat satu ini. Tetapi yang pasti adalah apapun yang kita sampaikan ke pemerintah terkait dengan kritik yang konstruktif, sejauh tidak expect kebencian, sejauh tidak sara, sejauh tidak personality, itu tidak ada persoalan. Justru inilah berpihakan kita kepada pemerintah ketika melihat sesuatu yang harus kita kritisi. Ini menjadi bagian yang paling penting. Jadi salah satunya misalnya ada teman kita ini Jufrijal, yang meskipun beliau sekarang mengajar di salah satu universitas di Lampung, juga masih ikut peduli terhadap isu-isu yang terjadi di Aceh begitu. Ini ada Bung Ashraf Wadi, ini dari kawan saya juga, ini dari Partai Nasdem. Juga beliau juga sangat konsen terhadap restorasi ya Bung Ashraf. Restorasi untuk membangun Aceh kembali yang lebih baik. Ya selamatlah untuk Partai Nasdem. Kita sambil ngopi. Jadi ada juga ini Siti Hawa, kemudian ada banyak lagi yang sekarang bergabung dengan kita untuk hal-hal yang sedang viral di Aceh gitu. Jadi sekarang memang apapun yang kita sampaikan kepada pemerintah itu betul-betul memang kritik yang betul-betul hanya sebagai kepedulian kita terhadap pemerintah Aceh. Jadi jangan dilihat sebagai bagian dari kebencian begitu. Jadi ini hal-hal yang bisa kita sampaikan. Kemudian juga ini menjadi faktor penentu bahwa Aceh akan menjadi lebih baik ke depan.